Assalamualaikum teman-teman. Halo, bagaimana? Ada yang sedang belajar program linear? Tentunya teman-teman ketika belajar program linear akan menemui target-target bagaimana nanti caranya menentukan nilai optimum, nilai minimum, ya kan? Nah, semua itu bisa dicapai jika teman-teman tahu daerah hasil dari sebuah sistem pertidaksamaan, ya kan? Karena biasa bentuknya program linear itu berupa pertidaksamaan yang lebih dari satu membentuk suatu sistem pertidaksamaan. Nah, sebelum menentukan nilai optimum minimumnya, kita akan bahas dulu bagaimana cara menggambar daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel dengan cepat dan jelas. Oke, kita simak langsung ya, gas. Nah, ini cara yang pertama adalah ketika ada 3, 1, 2, 3 ini ya, pertidaksamaan, maka teman-teman ubah aja dulu jadi sebuah persamaan. Caranya gimana? Tandanya ini diganti sama dengan, berarti ini kita punya x min 2y sama dengan minus 2, ya udah ini. Nah, yang kedua juga dirubah jadi 2x itu sama dengan y, itu aja. Yang ketiga berarti y sama dengan 4, udah. Nah, nanti dari sini kita bisa menentukan yang namanya apa? Persamaan garis, ya kan? Ini jadi persamaan garis kan bentuknya. Setelah jadi persamaan garis baru kita gambar garisnya. Nah, begitu doang, nanti cepat. Nah, sekarang kita siapin dulu tempatnya atau bidang koordinatnya ya. Bidang koordinatnya set di sini aja, agak ke atas set. Nah, kita gambar bidang koordinatnya dengan menggunakan apa namanya? Ini ada bidang koordinat sudah set. Oh, ini sudah ada bidang koordinat, kita gambarkan di sini agak sini. Sip. Oke. Kita sudah dapat bidang koordinat ini, kita gambar. Kemudian kita mau ngapain? Nah, kita akan mulai dengan menggambar garis persamaan garis yang pertama. Persamaan garis yang pertama kita punya tabel x sama y, ya kan gitu ya. Kita cari titik potongnya di mana x-nya nanti sama dengan 0. Ini memotong sumbu y. Kalau x-nya 0 masukin ke persamaan ini berarti 0, ya kan? Untuk menentukan nilainya berarti kan kita bisa hitung dengan 0 minus 2y sama dengan minus 2, berarti y-nya sama dengan 1, berarti y-nya sama dengan 1. Oke, gantian sekarang kalau yang x-nya, yang y-nya yang 0, berarti x-nya berapa? X-nya dicari dengan begini tadi, masukin aja ke sini. Nah, berarti x min 0, ya kan? Ini 0 sama dengan minus 2, berarti x-nya sama dengan ya minus 2. Nah, titik-titik inilah yang akan kita plot di koordinat ini. Misalkan saja kita punya yang pertama adalah 0 pasangannya sama 1, berarti 0,1. X-nya 0, Y-nya 1, berarti kita buat aja misalkan ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5 gitu ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5 minus ya kan sini. Positifnya di sini 1, 2, 3, 4, 5. Enggak usah bagus-bagus kalau mau menyakit saja teman-teman ya. Bisa nyantai aja gini, kira-kira pokoknya pas gitu ya. 0,1 berarti x-nya 0, y-nya 1. Di sini titik yang pertama 0,1. Titik 0,1. Kemudian titik yang kedua adalah min 2,0. Min 2 berarti di sini ya min 2,0 berarti memotong sumbu x di sini. Ini adalah minus 2,0. Nah, sekarang kita tinggal hubungin dengan garis set. Kita hubungin dengan garis set. Ini dihubungkan saja, akan jadi sebuah garis panjang. Set kita buat begini, panjang aja ya. Oke, sudah. Garis pertama sudah selesai. Kita buat garis yang kedua. Garis yang kedua kita sama nyari x sama nyari y kan, x sama y nya. Nah, ini gampang lebih. Garis yang kedua, kalau x nya 0, y nya juga pasti akan 0 kan. Oke. Sekarang kita cari titik yang lain. Kita punya satu titik 0,0 kan di sini. Kita cari titik yang lain. Titik yang misalkan kalau x-nya 1, berarti y-nya berapa? Kalau x-nya ini 1, berarti 2 dikali 1, y-nya 2. Gampang kan? Berarti 0,0 sudah ada titiknya di pangkal sini. Kemudian 1,0, 1,2 sih, sorry, 1,22 di mana di sini? Tarik sini ya. Kira-kira di sini ya titiknya. Oke ya, 1,2 kira-kira titiknya di situ. Sekarang kita gambar pakai yang biru. Ini mana tadi? Kita pakai draw
garis set. Miring rek sebentar, wait sabar ya. Ini pokoknya video saya itu tak buat apa jenenge uncut. Nah ini kita buatkan ke sini, kita garis ini. Nah ini ibaratkan ini udah nyampe ya, sip gini. Oke, kita dapat itu garis. Ini persamaan garis yang pertama, ini garis yang kedua, dan kita garis yang ketiga gampang. Y sama dengan 4 tuh tinggal cari Y sama dengan 4. 1 2 3 4 di sini kan. Nah, kita garis aja Y sama dengan 4 pakai warna yang ini. Nah, sekarang kalau nanti sudah kita gambar set ini ya, Y sama dengan 4 di sini. Mana sih di atasnya, sorry bro. Y sama dengan 4 ini tadi 0 1 2 3 4, berarti yang atas ini kan. Y sama dengan 4. 0 1 2 3 4 yang atas ini ya. Oke, 4-nya di atas. Set, kita gambar. Nah, tinggal gini dawat sebenarnya. Set. Nah, oke. Kita punya ini, dan gini kita coba perpanjang biar berpotongan sama yang itu tadi. Oke, biar potongan sama yang ini ya. Kita potong set begini, sip. Sekarang kita sudah punya 3 garis pembatasnya. Kemudian apa yang kita lakukan? Kita arsir. Kita kembali ke pertidaksamaannya sekarang. Nah, kita kembali ke pertidaksamaannya sekarang. Set, ini pertidaksamaannya. Yang pertama, tandanya kurang dari. Kalau kurang dari, kita tinggal mengarsirnya ke arah kiri ya. Kurang dari itu berarti kan ke arah kiri. Ini yang merah ini ke arah kiri, kita arsir ke arah kiri. Set. Begini. Ya kan? Wait. Nah, terus kemudian kita ngarsir yang kedua. Yang kedua itu berarti lebih dari sama dengan, berarti ke arah kanan. Ke arah kanan, atas atau bawah mas? Bebas, pokoknya ke arah kanan. Kalau ini berarti arah kanannya agak ke bawah kan, garisnya yang kedua ini. Ya, arsir aja. Wait. Pokoknya ke kanan ya. Yang lebih besar, yang kurang dari ke arah kiri. Wait. Oke. Kemudian yang hijau, kurang dari, berarti kurang dari arahnya, kalau bentuknya adalah sebuah Y sama dengan sekian, X sama dengan sekian, berarti yang Y ini kalau kurang dari arahnya ke bawah. Wait. Nah, kita tinggal mencari daerah mana yang terkena ketiga arsiran itu. Kita cek daerah mana yang terkena. Di sini cuma hijau sama, di sini cuma hijau sama merah. Di sini merah tok, di sini hijau sama biru. Wah, yang merah, hijau, biru adalah daerah yang mana? Iya, yang ini kan tak gambar. Set ini. Set ke sini. Potongan sini kan. Set. Nah, inilah daerah penyelesaiannya. Ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Mantap kan? Nah, nanti untuk menentukan nilai optimum, minimum, dan seterusnya, tinggal kita cari nilai masing-masing titik per potongan ini. Kemudian kita masukkan ke dalam fungsi objektifnya. Oke, kita simak di video berikutnya tentang nilai optimum dan minimum. Semoga bermanfaat. Dadah.